لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, seperti biasa di malam Jumat di Masjid At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita dan juga kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan tahsinut tilawah yang dilakukan di Masjid At-Taubah, dilaksanakan di Masjid At-Taubah setiap malam Jumat ba'da sholat Isya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila akhiril hayah, serta mendapatkan syafaatul utsma di hari kiamat nanti. Baik, tema kita pada malam hari ini tentang bentuk-bentuk dari wakaf. Jika minggu sebelumnya kita sudah menyinggung di sini pembagian wakaf, ada wakaf ikhtiyari, ada ittirori, ada ikhtibari, dan yang terakhir intidhori, yang kelewatan belum dikasih apa istilahnya panah. Untuk ikhtiyari mari dibagi menjadi dua, ada jaiz atau yang diperbolehkan, dan pembagiannya ada tiga, ada tam, kafi, hasan. Ini yang diperbolehkan. Kemarin sudah sempat disinggung untuk kriteria dalam menentukan wakaf tam itu seperti apa, kemudian kafi seperti apa. Nah, insya Allah pada malam hari ini kita membahas tentang hasan dan yang tidak diperbolehkan, yaitu qobih. Apa bentuk-bentuk dari wakaf qobih dan wakaf hasan itu? Oke. Wakaf hasan disebutkan al-waqfu ala kalimatin qur'aniyah bainaha wa bainama ba'daha ta'alluqun lafdhiyyun wa ma'nawiyyun illa annal waqfa 'alaiha yu'ti ma'nan tamman yuqafu 'alaihi wa la yubtada'u bima ba'dahu illa an yakuna ra'sa ayatin. Waqaf hasan adalah berhenti pada kata Al-Qur'an di mana antara kata tersebut dengan kata berikutnya ada kaitan makna dan lafal atau kata. Ada kaitan makna ataupun lafal. Hanya saja berhenti pada kata tersebut memberikan makna yang sempurna. Selanjutnya memulai kata berikutnya, kecuali jika kata berikutnya adalah ujung ayat. Apa maksudnya? Berhenti pada kata Al-Quran, kemudian antara kata tersebut dan kata sebelumnya ada kaitan makna atau lafal. Kemudian berhenti pada kata tersebut memberikan makna yang sempurna. Berhenti pada kata tersebut memberikan makna yang sempurna. Contohnya ini, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ayat ini sebelumnya adalah mengisahkan tentang hukum arak. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afu. Nah, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Tiba-tiba di sini ada fid dunya wal akhirah. Jika berhenti pada ayat sini, akhir ayat itu sempurna. Cuma karena ada kaitan makna fid dunya wal akhirah,
ini ada kaitan. Misal diputus ini, kaidah mengatakan kemarin al-waqfu ala ru'usil ayah mustahabun. Dua kaidah wakaf yang sebelumnya sebentar. Nah, ini al-waqfu ala ru'usil ay sunnatun mutlaqah. Wakaf pada akhir ayat hukumnya adalah dianjurkan. Kemudian yang kedua, laisa fil Qur'ani waqfun wajibun aw haramun syar'an illa ma afsadal makna. Misal berhenti di la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Asal ketika sampai sini bukan langsung ruku. Karena kalau langsung ruku, nah ini ada kaitan makna dan lafal, kurang sempurna. Kalau dosa sih enggak ya, cuma kurang sempurna maknanya, masih berlanjut. Sama dengan di akhir juz 4 mau pindah ke juz 5, itu juga ada kaitan makna ya. Kaitan lafal dan juga makna, karena masih bersambung ya. Ini sing juz 4 akhir dengan juz 5. Buka dulu. Surat An-Nisa ayat yang ke 23 dan 24. An-Nisa Oke, 23 dan 24. Hurrimat alaikum ummahatukum sampai wal muhsanatu minan nisa. 24. Oke, saya kopas. Baik. Ini banyak yang belum paham, kemarin sudah disinggung, tapi karena ada kaitan dengan wakaf hasan dan qabih ya. Di hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan bagi engkau atau bagi kalian semua, ummahatukum menikahi ibu kandung. Ini ada berapa nih? Ummahatukum ibu kandung, anak perempuan kandung, saudara perempuan kandung, pipi dari pihak ayah, kemudian pipi dari ibu, kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki, keponakan perempuan dari anak laki-laki, keponakan perempuan dari anak perempuan, wa ummahatukum allati arda'nakum, ibu susuan. Ini jumlahnya sampai 14 di sini. Nah, kemudian berlanjut wal muhsanatu minan nisa. Nah, ini ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Misal berhenti di sini. Innallaha kana ghafurar rahima. Langsung Allahu Akbar, langsung sujud. Nah, ini dari segi makna merubah arti sih enggak, cuma enggak sempurna. Ya, enggak sempurna kalau sampai tingkatan haram enggak, karena ada kaidah al-waqfu ala ru'usil ay sunnatun mutlaqah. Ya, wakaf pada setiap akhir surat hukumnya adalah sunnah. Ya. Nah, tapi karena masih ada kaitan wal muhsanatu minan nisa, dan diharamkan juga menikahi muhsanat an-nisa, artinya perempuan yang sudah bersuami. Jadi jangan merebut istri orang. Illa ma malakat aimanukum. Nah, ini masih ada kaitan dengan lafal sebelumnya. Maka ketika berhenti di sini, ini masuknya hasan, tapi jangan langsung rukuk. Nah, itu karena langsung rukuk artinya jadi kurang sempurna, nggak sampai ke tingkatan haram, nggak, hanya mengurangi kesempurnaan. Artinya ketika berhenti di sini ini disebut dengan hasan ya, tapi ada niat untuk melanjutkan, jangan mengakhiri. Karena ya masih ada kaitannya. Ini kan nomor 1 menikahi ibu kandung, anak perempuan 2, 3, 4, 5 sampai yang terakhir wa antajma'u bainal ukhtaini, menggabungkan dua
saudara perempuan ya. Jadi itu bukan berarti terakhir ya. bukan. Ini hanya salah satu bagian dari Asmaul Husna. Innallaha kana ghafurar rahima. Terus wa anta jma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, menggabungkan dua perempuan kakak dan adik dinikah. Nah, ini bagian dari yang haram dinikah. Ya, kemudian wal muhsanatu wanita yang bersuami. Wanita yang bersuami illa ma malakat aimanukum, kecuali budak. Budak itu apa? Budak misalnya ini zaman dahulu ketika masih ada perang Sabil ya. Budak itu suaminya ikut perang dan suami istrinya ini kafir ya. Kemudian pemerintah atau negara mengumumkan resmi bahwa ini adalah perang Sabil gitu ya, atau jihad. Nah, kemudian dengan izin Allah umat Islam menang, akhirnya ditawan itu wanita ya, suaminya nggak tahu terbunuh atau tertawan ya. Misal tertawan, nah ini boleh dimiliki illa ma malakat aimanukum, hanya ada syarat tertentu yang harus dipenuhi, yaitu harus menunggu iddah selesai itu. Wal muhsanatu wanita yang bersuami kecuali budak yang dimiliki. Budak ya tanpa dinikah kalau budak ya, tapi itu zaman dulu. Zaman sekarang sudah nggak berlaku ya. Ini kalau dibahas panjang. Kemarin ada yang menulis disertasi di mana tuh, UIN Sunan Kalijaga, apa judulnya, Milkul Yamin, konsep hubungan non marital gitu intinya ya. Ya, itu ya, kalau seolah-olah termasuk melegalkan perzinahan ya. Kemudian ketika cross check ke sono langsung ya, itu sebenarnya belum ya, mungkin masyarakat kan beda ya antara tanggapan akademisi dengan masyarakat umum. Akademisi itu yang penting kaidah penulisan selesai, yaitu sudah dianggap lulus ya, itu akademisi. Nah, mereka enggak ya, apa istilahnya, pakai pemikiran Muhammad Syahrur tuh, enggak memakai apa ya, bertentangan dengan hukum atau enggak, nah, itu enggak dipakai. Yang penting kaidahnya sesuai, terus penulisannya sesuai, lulus, itu akademisi gitu. Itu alasan mereka. Soal hukum ya tanggung yang nulis sendiri dan musyrif ya, tapi diluluskan tuh konsep milkul yamin, hubungan non marital, kalau nggak salah begitu, saya lupa ini ya, apa judul sempurnanya. Nah ini wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aimanukum. Iya, ini termasuk Asmaul Husna. Nah, jadi kalau misalnya kita berhenti di salam sujud atau boleh? Berhenti berhenti di akhir ayat. Jangan illa ma qad salaf, Allahu akbar, terus waladhdallin innallaha kana ghafurar rahim. Lucu. Yang di wal muhsanat enggak bisa gitu. Ya, misal berhenti di sini terus rukuk, itu kurang sempurna. Ya. Atau lebih umumnya disebut wakaf qopih. Kenapa qopih? Karena masih ada sambungan dengan yang sebelumnya, belum tuntas. Boleh berhenti sini, tapi melanjutkan, bukan ruku. Kalau ruku kan mengakhiri, walaupun ntar mungkin mulai lagi. Itu. Cuma wakaf qopih itu tingkatan-tingkatannya. Ada yang haram, ada yang belum sempurna, ya bahasa kasarnya mungkin makruh atau di bawah haram lah, nggak sampai ke tingkatan haram. Nah ini nggak sampai ke tingkatan haram, cuma kurang sempurna karena masih ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Ya, banyak, walaupun ada tanda ini kan tanda hizib ya. Hizib yang kemarin sudah dijelaskan, hizib itu pembagian yang dilakukan oleh ulama. Beda antara Quran Kemenak dengan Mushaf Madinah. Mushaf Madinah itu tiap satu juz pasti terdiri dari 4 hizib. Kalau Quran Indonesia panduannya ruku'.
Satu juz ada berapa rukuk? 9 atau 9 rukuk kalau nggak salah tiap satu juz. Ya, beda-beda. Ya, intinya urusan wakaf atau urusan syakal itu adalah ijtihadi. Ya. Ad-dhabt wal ashkal itu ijtihadi. Cuma kalau tulisan itu adalah keputusan tim penulis wahyu di era Utsman bin Affan. Baik, ya, ini contoh yang masuk tingkatan qabih walaupun nggak sampai ke derajat haram. Oke, kita lanjut, ntar kita praktek. La'allakum tatafakkarun. Terus ruku. Tiba-tiba waladdallin amin fid dunya wal akhirah. Kan aneh. Terus ada lagi di surat Al-Waqiah misalnya. Surat Al-Waqiah di ayat akhir itu sebelum thumma innakum ayyuhad dhallun awa abaunal awwalun kul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Terus saya tulis ya, contoh lagi Al-Waqiah. Al-Waqiah, Al-Jum'ah. Nah, oke, ayat yang ke ayat ke 50 dan 51. 50 dan 51. Baik, ini saya kopas di sini. Oke, ini ya. Nah, di akhir bagian sebelah kanan dari Al-Quran, baik cetakan Kemenak atau Mushaf Madinah sama, yaitu tertulis Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Allahu akbar misalnya. Terus tiba-tiba waladdallin amin thumma innakum ayyuhadhdallunal mukadzibun. Artinya kemudian sesungguhnya kalian semua wahai para orang yang tersesat sekaligus yang mendustakan. Nah, kan itu yang dianggap tersesat dan mendustakan siapa? Kan nggak ada konteks sebelumnya ya. Padahal ini menjelaskan wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaban. Ada ayat sebelumnya lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum, sungguh mereka akan dikumpulkan sampai waktu yang ditentukan. Summa innakum, ya, kemudian orang-orang yang tersesat dan mendustakan, la'akiluna, mereka akan makan min syajarin min zakum, dari pohon zakum. Pohon zakum dijelaskan kan nahur usus syayatin, tuh, seperti kepala setan. Nah, misal berhenti di sini yaumim ma'lum, terus ibtidak di sini, itu juga bagian dari qabih, tapi nggak sampai ke derajat haram. Kenapa? Masih ada ikatan makna dengan lafal sebelumnya. Tuh. Ini Hasan ya. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Berhenti. Kalau langsung melanjutkan dan belum ruku nggak apa-apa. Tapi kalau diputus dengan ruku, itu ntar artinya janggal. Lagi di surat As-Saffat, wa innakum latamurruna 'alaihim musbihina wa bil-lail. Harusnya berhenti di sini. Tapi karena kaidah al-waqfu ala ru'usil ayat sunnatun mutlaqah, wakaf setiap akhir surat adalah sunnah, maka berhenti di musbihin. Ini bagian dari wakaf hasan dengan catatan. Catatannya apa? Jangan ruku di sini.
Wa innakum latamurruna 'alaihim musbihin wa bil laili afala ta'qilun. Allahu akbar. Oke. Tapi kalau berarti 'alaihim musbihin, Allahu akbar, sungguh mereka kalian semua akan melewati mereka musbihin di waktu pagi hari. Terus tiba-tiba waladhdallin wa bil lail, dan dengan malam. Maksudnya apa? Ada kaitan makna dengan kata sebelumnya. Itu ya, jika diputus di sini tanpa ruku disebut hasan, tapi kalau ruku berarti mengakhiri. Nah, itu bagian dari qabih, walaupun waqaf qabih berbeda-beda tingkatan. Nih waqaf qabih. Apa itu qabih? Al-waqfu, prakteknya antara ya. Al-waqfu ala kalimatin qur'aniyah bainaha wa baina ma ba'daha ta'alluqun lafdhiyun wa ma'nawiyun. Berhenti pada suatu kata Al-Qur'an di mana kata tersebut dengan kata berikutnya ada kaitan lafal atau kata dan makna. Lafal ada kaitan, makna ada kaitan. Berhenti pada kata tersebut memberikan makna yang tidak sempurna. Ini makna yang tidak sempurna. Atau keliru, tidak boleh wakaf pada kata tersebut secara sengaja. Jika berhenti pada kata tersebut harus mengulang. Contoh, alhamdulillahi rabb, batuk misalnya, mulangnya dari awal, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang sampai merubah arti. Nah, kalau ini adalah haram. Tapi kalau yang tadi sebelumnya nggak sampai ke tingkatan haram, karena wakafnya adalah sempurna di akhir ayat, paling hanya kurang sempurna dari segi makna. Kalau innallaha la yaghfir, nah ini kan memberikan sifat yang tidak terpuji kepada Allah. Sesungguhnya Allah bukan atau tidak zat yang bukan pengampun. Nah, ini kan merubah dari yang ditentukan atau muradul ayah itu sendiri. Yang ketiga, contoh lagi, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan mendekati salat. Putus. Nah, ini kan berbahaya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan mendekati salat. Padahal diputus jangan mendekati sholat ketika posisi mabuk. Ini tahap pengharaman arak yang kedua. Setelah menjelaskan ketiga ya, setelah menjelaskan bahaya dan manfaat, lebih besar bahaya, supaya menjauh lagi, jangan mendekati sholat ketika posisi mabuk. Berhentinya wajib di sini. Ini yang sampai ke tingkatan haram. Kenapa? Karena merubah muradul ayah. Baik, kita praktekkan contoh wakaf hasan di surat. Ya, ada lagi yang didiskusikan? Nah, oke, di surat Yunus. Ya. Oke, ini cara wakaf min tilqai nafsi, memutus antara mudhof dan mudhof ilaih. Tilqai nafsi. Nah, cara wakafnya bagaimana? Nah, ini bagian dari wakaf yang qabih, walaupun nggak sampai ke tingkatan haram. Tergantung kualitas merusak arti sampai ke muradul ayah atau enggak. Kalau sampai ke muradul ayah jadi haram, tapi kalau enggak ya paling tingkatannya di bawah haram, nggak sampai ke tingkatan haram ya. Mana ini? Memutus antara mudhof dan mudhof ilaih. Satu. Min tilqai nafsi sama dengan abdullah Oke, ini contohnya an ubaddilahu min tilqa, bukan tilqai. Misal mau wakaf di sini, walaupun ini bagian dari wakaf yang nggak sempurna atau qabih, tapi nggak sampai ke tingkatan haram.
Apa itu poin-poinnya? Poin-poinnya di sini. Nah, fi'il dengan fa'il nggak boleh diputus. Fa'il dengan maf'ul, huruf jar dan majrur. Nah ini mudhof dan mudhof ilaih nggak boleh diputus. Ini contohnya. Min tilqa'i nafsi. Apa itu mudhof ilaih? Kalimat yang perlu penyandaran. Contoh, dia hamba. Hamba siapa? Hamba Allah. Antara hamba dan Allah nggak bisa diputus. Allah doang artinya beda, hamba doang artinya juga beda, harus digabung. Abdullah atau Abdurrahman, nggak boleh Ar-Rahman doang atau Ab doang, nggak bisa. Oke, kita praktek ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuna liqa'ana قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من Kita mencontohkan berhenti di sini supaya apa? Untuk mengetahui jika tulisannya seperti ini ada ya, cara berhentinya tilqa apa tilqai, bukan min tilqai, bukan ya, tapi tilqa. Nah, bagaimana cara mendeteksi? Di sini ada kaidah. Nah ini min tilqai nafsi dibaca min tilqa, min wara'i hijab dibaca min wara. Beda dengan yang begini, yuhyi wa yumit. Terus berhenti di sini. Gimana cara bacanya? Yuhyi, bukan yuhyi, enggak. Atau la muhyi, enggak. La muhyi ayyuhyi, kalau diwasalkan ayyuhyiyal mauta, la muhyil mauta. Ketika waqaf la muhyi, bukan la muhyi, enggak. Nah ini yang jika diwaqafkan dibaca sukun di hamzah, bukan dibaca kasrah. Wa ita, ya misal dibaca wa itai, salah. Oke, ini contoh yang kedua. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Ketika masal, ketika waqaf min tilqa, ya. Kemudian diwasalkan qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Oke, kita praktek. A'udzu dan bismillah. 1, 2, 3.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dari awal sampai liqa ana ya. Dari wa idza tutla sampai liqa ana. 1 2 3. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladzina la yarjuna liqa'ana. Ulangnya di qala sampai au batil. 1 2 3. Qala alladzina la yarjuna liqa'ana ati bi qur'anin ghairi hadza aw baddil. Nah, ini mempraktekkan apa bagian dari gharib, walaupun tulisannya i seolah-olah panjang, tapi ketika waqaf tilqa ya, yang pertama berhenti sini, yang kedua dari sini sampai nafsi. 1 2 3. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa. Ulang lagi yang kedua. 1 2 3. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Oke, selanjutnya dari in sampai ilayya. 1 2 3. In attabi'u illa ma yuha ilai. Berikutnya dari ini sampai akhir. 1 2 3. Inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Oke, silahkan. Oke, ini notnya. Wa ba'dahuma as-sabah ihsasu huznin bihi ya sahibi dam'i yasinu. Oke. Baik. Wa ba'dahuma as-sabah ihsasu huznin bihi ya sahibi dam'i yasinu. Prakteknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'dahuma as-sabah ihsasu huznin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, itu contoh dari penerapan waqaf hasan dan qabih ya. Oke, setelah waqaf hasan dan qabih, poinnya adalah ittirari dan ikhtibari. Kemarin ittirari sudah disebutkan atau dijelaskan. Apa itu ittirari? Bentar. Ittirari terpaksa.
Maksudnya adalah wakaf yang dilakukan dalam keadaan terpaksa, mungkin karena kehabisan nafas, batuk atau bersin dan lain sebagainya. An yakifal qari bisababi daruratin bisababi daruratin alja'at al-qari'a lil waqfi. Ya. Seorang pembaca yang berhenti disebabkan darurat, al-ja'at yang mengharuskan, al-qari ya, seorang pembaca lil waqfi untuk wakaf, nggak ada pilihan lain. Bersin, apakah bersin langsung bisa wasol? Nggak bisa. Kehabisan nafas ya, wakaf pas-pasan, innallaha la yastahi. Nah itu kehabisan nafas. Bikin nafas, jika terpaksa berhenti pada kalimat tersebut, maka mengulang dari awal jangan sampai merusak dari muradul ayah. Muradul ayah apa itu? Makna dari ayat tersebut. Contoh yang merusak muradul ayah ya, tadi disebutkan ini intinya. Muradul ayah. Sebentar. Wah, muradul ayah. Mana tadi ya? Nah, ini yang sampai merusak muradul ayah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Bersin atau batuk misalnya. Ngulangnya dari awal. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu. Oke, al-ayah. Atau yang kedua nih, innallaha la yaghfir. Nah, ini kan memberikan sifat yang enggak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang disebut dengan merusak makna ayat. Tapi jika terpaksa, nggak bisa dihindari, ini apabila terjadi wakaf ini, hendaklah mengulang dari kata tempat berhenti atau kata sebelumnya yang tidak merusak arti yang dimaksud oleh ayat, atau yang disebut nggak merusak muradul ayat. Oke, ntar dicontohkan untuk wakaf ittirari. Yang ketiga, intidhari. Ini yang belum. Apa itu intidhari? Wakaf yang dilakukan pada kata yang diperselisihkan di antara ulama qiraat, antara boleh dan tidak boleh wakaf. Untuk menghormati perbedaan pendapat itu sambil menunggu, sambil mikir adanya kesepakatan, sebaiknya wakaf pada kata itu kemudian diulangi dari kata sebelumnya yang tidak merusak arti yang dimaksud oleh ayat ya. Prakteknya seperti apa? Prakteknya ini, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm ya. Di sini para ulama berbeda pendapat tentang membaca Allah, apakah diwakafkan di Allah atau pada ya, di sini kemudian memulai lagi tidak pada lafal dari awal sampai akhir, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Jangan sampai wa ma ya'lamu ta'wilah. Nah, ini yang berubah menjadi qabih. Contoh lagi di surat Al-Baqarah, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Nah, ada yang harus berhenti di satu ayat, ada yang boleh wakaf di wal hijarah ya, ini namanya menunggu atau menghormati perbedaan pendapat sambil menunggu adanya kesepakatan.
boleh di wal hijarah uiddat lil kafirin, atau wal hijarati uiddat lil kafirin. Berhenti di al hijarah itu yang disebut dengan intidhari, atau berhenti di illallah, atau berhenti di wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm, diberhenti illallah warrasikhuna fil ilm, ya, untuk keluar dari khilaf wasal. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih, ya, itu keluar dari khilaf. Baik, ini untuk praktek intidhari. Untuk ikhtiyari, pilihan yang penting sesuai dengan dua kaidah utama yang kemarin disebutkan. Apa kaidah utama? Kaidah utamanya adalah al-waqfu ala ru'usil ay sunnatun mutlaqah, dan laisa fil qur'ani waqfun wajibun aw haramun syar'an illa ma afsada al-ma'na. Baik, untuk teori atau nadhoriyah dari pembagian wakaf dari aspek yang ikhtiyari, ittirari, ikhtibari, dan intidhari sudah selesai. Ntar insya Allah akan dilanjut dengan tanda-tanda wakaf, baik itu urusannya ijtihadi, ya, nggak ada dalam hadis atau ini nggak ada. Wakaf qaflam, wah ini harus wajib wakaf, nggak ada, ya. Tapi tetap mengetahui tanda-tanda untuk memudahkan itu, ya. Walaupun sebenarnya misal nggak pakai tanda, nggak ada aturan itu, ya nggak apa-apa juga, karena urusannya adalah ijtihadi. Yang penting nggak merusak muradul ayah. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah akan dilanjutkan di minggu berikutnya tentang tanda-tanda wakaf dalam mushaf Al-Qur'an. Hadanallahu iyyakum ajma'in wal afu minkum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.